Puji nama Tuhan, ini adalah hari pertama kita doa puasa. Amin. Wah, aminnya masih sedikit. Coba kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau kasih salam sama 5 orang dan katakan, mari kita doa puasa mulai dari hari ini. Ya, jangan lupa. Ya, hari ini doa puasa. Jangan lupa korporat, kita bersama-sama doa puasa hari ini. Jangan lupa mulai hari ini selama 21 hari kita akan doa puasa. Ya, kita akan mulai doa puasa 21 hari dan nanti 3 hari penutupnya. Jadi dalam 3 hari ini kita tidak makan sama sekali. Ya, coba bilang kiri kanannya 3 hari kita nggak makan sama sekali, kamu pasti bisa. Ya, coba bilang kiri kanannya ya. Kita doa puasa 3 hari terakhir ya, tidak makan, tidak minum, pasti kita bisa. Bapak Ibu, kalau kita melihat arti doa puasa secara umum, yaitu berpantang secara sukarela dari makanan atau minuman demi mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau secara umum, kalau Bapak Ibu sedang periksa, ya kita mau periksa darah pun kita harus puasa. Karena ada tujuannya supaya bisa diperiksa hasilnya bisa terjadi. Karena kita bisa melakukan puasa. Atau juga kalau Bapak Ibu ya sedang ingin menurunkan berat badan pasti bisa juga puasa. Betul ya? Ya. Jadi itu arti secara umum. Artinya puasa ini memang secara kesehatan ya itu sangat didukung ya untuk kita lebih sehat. Jadi harus berpuasa. Tetapi Bapak Ibu sebagai kita orang percaya, Tuhan ingin kita lebih dalam. Tidak hanya berpantangan makanan atau minuman saja, tetapi lebih dalam kita mencari apa isi hati Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya sampai terjadi rekonsiliasi atau perdamaian dengan Tuhan. Itu yang kita inginkan, tujuan kita. Kalau belum dapat, kalau bisa tambah lagi. Bilang ke kanannya, kalau bisa, kalau belum dapat tambah lagi ya, sampai kita dapat mengalaminya. Kita perlu melakukan puasa. Mengapa kita berpuasa? Merendahkan diri, karena dengan puasa Tuhan bisa mengubah segala keadaan kita. Amin. Tuhan bisa rubah. Banyak kesaksian ya yang mereka waktu melakukan doa puasa selama 3 hari itu, yang tadinya tidak punya pekerjaan, setelah mengikuti berkali-kali doa puasa, Tuhan buka jalan. Amin. Ada yang sedang sakit, begitu banyak kesaksian, yang sedang sakit, apalagi yang sakit mah, justru dalam puasa ini sembuh total. Amin. Ada juga kesaksian di mana dia sakit, ada benjolan di lehernya, tapi pada waktu doa puasa, dia terus doa puasa, benjolannya hilang. Amin. Karena pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang mengubah keadaan kita. Amin. Untuk itu kita perlu ikut doa puasa. Tenang di dalam hadiratnya. Coba Bapak Ibu bayangkan selama 1 minggu. Ya, aktivitas kita terus berlangsung. Begitu cepat. Coba kalau kita lihat, kalau kita nulis A, B, C, D, ya atau nulis perkataan, nggak ada titiknya, nggak ada komanya, bisa kira-kira kita ngerti artinya? Nggak ngerti. Begitu juga dengan puasa, selama beberapa hari beraktivitas, bulan beraktivitas, mungkin juga beberapa tahun beraktivitas, nggak ada selanya, nggak ada titiknya, nggak ada waktu kita khusus buat Tuhan. Gak ada sesuatu yang kita kasih buat Tuhan. Kita terus kerja, kita terus cari sesuatu hanya untuk keinginan kita atau apa yang kita mau. Tapi kita gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah pada waktu kita
berdoa dan berpuasa, itulah waktu kita tenang dalam hadirat-Nya. Amin. Kita tenangkan pikiran kita. Kita tenangkan hati kita. Sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Apa yang Kau mau buat hidupku? Tuhan, apa yang Kau inginkan? Bukan saja hanya apa yang kita inginkan, bukan saja apa yang kita mau, tapi ini waktunya. Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku? Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam hidupku? Sehingga kita perlu melakukan doa puasa. Nah, kapan waktunya? Sekarang. Coba bilang kiri kanannya, sekarang ya. Sekarang waktunya. Kita doa puasa korporat 21 hari, mulai dari 12 Mei sampai 1 Juni. Dan nanti 3 hari kita akan tutup dengan doa puasa Ester. Tidak makan dan terakhir baru kita buka puasa bersama. Kapan waktunya? Sekarang. Kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu, tujuan doa puasa adalah juga pertobatan atau mengakui dosa. Yunus disuruh Tuhan datang ke Niniwe. Dia harus doa puasa sebelum datang ke Niniwe 3 hari. Di perut ikan dipaksa sama Tuhan. Gak mau tadinya. Kata Tuhan, gak bisa, kamu harus retreat di dalam perut ikan. Yang gak tahu kapan keluarnya. Yang tiba-tiba bisa kena arus laut. Tapi Tuhan desak Yunus untuk tetap dalam panggilannya. Dia harus doa puasa di perut ikan 3 hari 3 malam. Kenapa? Kenapa Tuhan sampai memanggil Yunus untuk ke Niniwe? Karena Tuhan mengasihi Niniwe. Seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi Niniwe. Tuhan panggil Yunus. Yunus, kau pergi ke Niniwe. Yunus bilang gak mau, saya banyak kerjaan. Tuhan desak dia. Sampai dia mau. Sampai dibawa oleh ikan yang besar. Dan dia dilepaskan di Niniwe. Bapak Ibu bisa baca Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Seperti apa ya kota Niniwe ini? Kenapa kota ini dan orang di dalamnya harus bertobat dan mengakui dosa? Seperti apa kota di mana Tuhan suruh Yunus mendesak dia, ya sedikit memaksa dia untuk datang ke Niniwe. Karena kasih Tuhan terhadap kota Niniwe. Kita lihat kotanya, oh ternyata kota Niniwe kota yang besar. Kota yang besar kira-kira 120.000 penduduknya. Jadi bukan kota yang kecil. Dia kota yang besar, yang banyak penduduknya. Dan juga ternyata kota yang kaya. Begitu banyak penghasilan-penghasil yang ada di kota Niniwe. Dia sangat kaya, pusat perdagangan. Jadi kota yang bukan kota yang biasa. Tapi kota yang juga terkenal. Kota yang banyak orang tahu tentang Niniwe. Penduduknya banyak. Tapi juga dia kota yang suka menghina orang lain. Ada kesombongan. Kota yang kaya. Tapi dia juga suka menghina. Sehingga Yunus sebenarnya gak mau. Tuhan, saya gak mau. Mungkin Yunus ada kecewanya juga sama kota Niniwe ini. Mungkin orang-orang di kota Niniwe ini suka menghina dia. Mungkin pernah menghina dia. Jadi Yunus sebenarnya tidak mau ke sana. Kenapa? Karena dia juga begitu banyak kejahatan terjadi di kota ini. Begitu banyak penyembahan berhala. Jadi banyak orang yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Padahal kota ini adalah kota yang mengenal Tuhan. Tetapi sepanjang waktunya kota ini berubah menjadi kota yang menyembah berhala. Kota yang penduduknya santai, gue gak mau pikirin lah yang lain. Udah cukup lah mikirin diri gue, cukup. Ngapain gue pikirin yang lain. Hidupnya santai. Gue maunya yang enak aja, gak mau yang susah. Penuh dengan dusta dan perampasan, penuh dengan tipuan. Kota ini penuh dengan tipuan, penuh dengan perampasan, bahkan penuh dengan persumbalan. Dan kota ini
sampai ke hadapan Tuhan. Hati Tuhan begitu sedih melihat kota ini. Tidak hanya kota, tapi semua orang-orang yang ada di kota itu. Hati Tuhan begitu sedih. Karena kota ini adalah kota yang mengenal Allah. Dia bukan kota yang belum pernah mengenal Allah. Tapi dia adalah kota dengan isi orang-orang yang sudah mengenal Allah. Tapi hati Tuhan sedih. Dan dia begitu murka. Dia ingin memusnahkan kota ini. Karena begitu jahatnya orang-orang yang ada di kota ini. Sampai ke hadapan Tuhan. Yunus dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kepada orang di kota-kota Niniwe ini untuk bertobat. Yunus dibawa Tuhan ke kota Niniwe supaya kota Niniwe datang kembali kepada Tuhan. Supaya kota ini berbalik dari jalannya yang salah. Dan apa yang terjadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Raja Niniwe meresponi dengan baik. Pada waktu Yunus mengungkapkan kepada seluruh rakyat Niniwe supaya mereka bertobat dan berbalik. Raja sampai ke telinga raja. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, semua dimaklumkan di kota Niniwe bahwa manusia tidak hanya manusia. Ternyata juga sampai ternak. Mungkin mereka lebih sayang ternaknya. Ya, kalau di daerah-daerah, ya, kalau di daerah beberapa daerah, di kantong Kristen khususnya, itu babi sangat berharga. Ya, jadi ternak mereka harus diurus. Biarpun orang nggak makan, yang penting babi makan. Ya, supaya nggak rugi Bapak Ibu. Jadi kesayangan ternak ini, ya sampai dibela-belain makan. Supaya ternaknya bisa dijual. Tapi di Niniwe dikatakan manusia dan ternak, lembu sapi, kambing dan domba tidak boleh makan apa-apa. Jadi betul-betul situasi saat itu Raja Agripa menyadari akan keadaan kota dan keadaan dirinya. Sampai kota itu berubah kepada Tuhan. Sehingga Raja Niniwe merendahkan dirinya. Dia katakan kamu masing-masing harus berbalik. Dengar kata Yunus. Dengarkan Yunus yang sudah dipakai oleh Tuhan. Untuk berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Raja Niniwe, Bapak Ibu, ternyata hatinya lembut. Dia langsung berubah datang kepada Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dia lepaskan jubah kerajaannya, dia pakai kain kabung. Kain kabung artinya suatu tindakan, dia merendahkan diri, menyadari akan keberadaan dirinya. Dia pakai abu, dia datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan selama itu di seluruh kota Niniwe pun dimaklumkan tidak boleh makan dan minum. Berbalik. Sehingga pada waktu itu hati Tuhan menyesal. Ya, dia tidak jadi memusnahkan Niniwe oleh karena ada orang-orang yang merendahkan diri. Bapak Ibu, saya 10 tahun lebih saya melayani anak-anak. Di sini juga ada namanya PPA. Anak-anak dari menengah ke bawah. Jadi kalau yang mereka seringkali ketemu sama saya, kalau di mall jarang tapi kalau di pasar banyak. Jadi kalau saya datang ke pasar, pasti langsung mereka datang sama saya. Ada yang bawa plastik, ya, ada yang bawa keranjang. Karena mereka biasanya di sana bantuin bawain barang belanjaan. Jadi anak-anak ini bawain, atau kalau hujan mereka bawain payung. Atau seringkali mereka ngamen. Mereka suka ngamen-ngamen ke toko-toko yang ada, ke rumah makan yang ada, mereka ngamen. Waktu itu saya melayani di sana.
Dan itu anaknya sekitar 100 anak di sana. Pada waktu itu saya sering Bapak Ibu dilatih sama Tuhan ya, suka training. Jadi saya suka training di dalam ataupun di luar, Tuhan kasih kesempatan buat saya. Kemudian saya training dan saya kembali kepada mereka. Saya lihat muka mereka luar biasa ya, polos-polos ya, datang apa adanya. Seringkali ya masih kotor-kotor, mereka sudah datang. Dan pada waktu itu saya baru pulang dari ikut training dari luar. Saya mengajar sama mereka anak-anak ini, usianya sekitar 5 tahun sampai sekitar 12 tahun. Saya mengajar mereka, suatu waktu ada suara yang bicara sama saya, kamu bagikan. Saya bilang apa yang perlu dibagi, saya tahu nih suara saya kenal, ini suara Tuhan tentunya. Kamu bagikan. Saya bilang mau dibagiin apa, ini anak udah seperti ini, mau dibagiin apa. Kedua kali Tuhan bicara lagi, kamu bagikan. Saya memang baru pulang dari luar dan saya bilang Tuhan gak mungkin lah. Kalau saya bagikan apa yang saya dapat, anak-anak ini paling cuman bengong. Jangankan yang saya bagikan, tahu Indonesia aja gak tahu. Mungkin juga apalagi kalau saya ngomong bangsa-bangsa saya dari luar, gak ngerti Tuhan. Secara logika saya berpikir, gak mungkin. Ini kan jasmani ya, berpikir. Jadi saya berpikir seperti gak mungkin Tuhan. Gak ngerti lah, paling dia bengong-bengong aja. Orang anak-anak seperti saya ngerti kok. Kadang-kadang sekolah, kadang enggak. Ya kadang-kadang mereka harus kerja. Apa yang harus saya bagikan? 3 kali Tuhan katakan bagikan. Wah saya mulai 3 kali ya, saya mulai ngeri nih. Kalau Tuhan ngomong 3 kali nih. Ini warning nih kalau saya nggak ngomong, nggak nyampaikan. Saya bilang Tuhan, saya mau taat, saya mau bagikan. Saya bagikan sama mereka apa yang saya dapat. Anak itu bengong aja ya, ngeliatin ya. Ada yang lari-lari. Pokoknya saya bilang saya bagiin deh. Apa juga saya bagiin sama Tuhan. Sama anak-anak ini Tuhan. Saya bagiin, saya cerita sama mereka apa yang saya dapat. Saya cerita kepada mereka apa yang saya alami. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya cerita kepada mereka. Tapi roh mulai Tuhan malah bicara sama saya. Saya sungguh 3 kali Tuhan bicara itu membuat hati saya menangis Bapak Ibu. Saya hari itu bertobat sama Tuhan. Karena saya merasa bahwa saya itu paling pintar dari Tuhan. Saya itu melihat anak-anak ini, saya mulai bagikan ini yang ngerti, ini yang enggak. Ini yang cukup lumayan yang bisa, ini yang enggak. Saya sadar siapa saya sampai saya kok bisa begitu ya Tuhan. Sama orang saya udah mulai. Saya gak mau bagikan menurut logika saya aja, saya dapat ini, saya kira-kira dia ngerti, saya bagikan, kalau enggak usah saya bagikan. Siapa saya sampai saya bisa beda-bedain anak-anak ini. Hati saya menangis, saya sadar, Tuhan, siapa saya Tuhan? Saya menangis, saya sadar ada kesombongan dalam diri saya. Ada kesombongan, saya mulai menilai tiap-tiap anak ini berbeda menurut penilaian saya. Saya mulai pandang anak ini menurut pandangan saya. Saya tidak melihat anak ini sebagaimana Tuhan memandang mereka. Tapi saya pakai logika saya. Saya pandang mereka, hari itu saya datang sama Tuhan. Saya bertobat. Saya bertobat Tuhan. Siapa saya ya Tuhan? Ternyata saya sombong selama ini. Saya juga suka menghakimi orang-orang ini yang bisa dan yang enggak. Saya menghakimi mereka menurut cara pandang saya, logika saya. Siapa saya Tuhan? Saya bertobat sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya dan saya bertobat. Saya gak mau 3 kali Tuhan ngomong, desak saya itu gak enak Bapak Ibu. Kalau Tuhan desak Bapak Ibu itu gak enak. Seperti Yunus 3 hari masuk ke perut ikan. Gelap. Gak tahu ada di mana. Gak bisa pegangan, Bapak Ibu tahu ikan tuh jalannya gimana ya. Saya sih gak bisa kalau mikirin ya. Dia ikan jalannya kan gak mungkin jalan begini ya Pak ya. Ya Pak Jali ya. Pasti dia begini-begini kan ya. Bagaimana bayangkan orang ada di perut ikan. Itu bisa
Mesti gelantungan di mana? Dalam keadaan yang gelap karena dipaksa sama Tuhan. Karena dia nggak mau dengar. Tuhan udah bicara dia nggak mau dengar. Dia berontak justru. Dia lari dari panggilannya. Dia lari dari apa yang Tuhan terus bicara sama dia. Sampai didesak sama Tuhan. Didesak. Dia harus masuk ke perut ikan. Dan dia mau mengikutinya. Waktu saya sadar saya minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu waktu kita doa puasa, ini waktunya sama kita. Dapatin hatinya Tuhan. Dapatin apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jangan sampai didesak sama Tuhan, gak enak Bapak Ibu. Di dalam doa puasa 21 hari ini, mari juga Bapak Ibu, kita mendengar suara Tuhan. Buka telinga kita. Apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita lebih lagi. Ini waktunya. Saya banyak sekali mendapatkan hal-hal ke depan. Tuhan buka jalan pada waktu saya doa puasa. Seringkali doa puasa bukan untuk masa sekarang Bapak Ibu. Tapi kita siap menghadapi masa-masa yang ke depan yang begitu sulit. Amin. Tuhan mempersiapkan kita dari sekarang. Yang kedua mendengar suara Tuhan. Semua orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua di sini adalah semua orang percaya. Amin. Jadi kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Dia yang menjadi perantara kita. Yang kedua, kita lihat Tuhan sangat ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Dia sangat ingin berkomunikasi dengan anaknya. Apakah di sini ada orang tua ya yang satu hari nggak bisa bicara sama anaknya, kecuali jauh? Mungkin. Tapi hubungan dekat dalam rumah, tidak mungkin kita tidak bicara kepada anak kita, betul? Tidak mungkin kita tidak bicara kepada mereka yang sehari-hari dekat dengan kita. Amin. Begitu juga dengan Tuhan. Dia sangat ingin bicara dengan kita. Dia sangat ingin ketemu dengan Bapak Ibu. Dia sangat ingin bertemu dengan kita secara pribadi, berkomunikasi. Tapi seringkali waktu demi waktu kerjaan yang begitu banyak lupa. Saya juga kadang-kadang suka lupa. Lupa bahwa Tuhan itu ingin bicara sama kita. Ingin bicara dengan ciptaannya. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita ya sudah percaya kepada Tuhan, pasti kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan kenal kita dan kita kenal dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, yaitu Tuhan ingin supaya Dia tinggal di dalam kita. Dia ada dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Ada Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 6 ayat 16 mengatakan karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah.
Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita. Yang selalu mengingatkan kita, yang selalu ingin bicara sama kita. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara melalui firman, Bapak Ibu. Atau Tuhan bicara kita melalui impresi. Tuhan juga bisa bicara melalui mimpi. Amin. Kira-kira siapa tokoh yang Tuhan bicara melalui mimpi? Siapa? Ya? Ya? Siapa Pak David? Yusuf. Yang sebelah sini siapa? Banyak tokoh-tokoh yang ya Tuhan itu bicara dengannya melalui mimpi. Ada lagi di sini? Ya? Daniel. Ya. Dengan mimpi. Yusuf dan banyak lagi. Paulus juga mendapatkan mimpi. Banyak orang yang mendapatkan mimpi. Atau penglihatan. Tokoh-tokoh begitu banyak yang mendapatkan penglihatan. Jadi Allah itu bekerja, itu luar biasa, extraordinary, sangat tidak terbatas. Allah ingin agar kita itu mengenal suaranya. Bapak Ibu, ini kantornya, siapa tahu ini coklat ya. Siapa yang suka coklat di sini? Ya, nanti Pak Jali bagi-bagi coklat. Ya, jadi ini coklat Cadbury. Bapak Ibu, ini didirikan oleh John Cadbury, itu sekitar 1800-an. Kedainya waktu itu sangat kecil, biasa saja kedainya, itu di Inggris. Ya, tadinya di daerah sana itu begitu banyak alkohol dan mereka anak-anak Tuhan. Dan Tuhan bicara sama mereka bahwa bikin coklat karena begitu banyak alkohol, orang minum alkohol dengan bebas. Akhirnya mereka mendirikan coklat Bapak Ibu. Sesuai dengan perkembangannya Bapak Ibu. Mereka sudah turun ke generasi. Dan pada masa-masa Perang Dunia Pertama, itu sekitar 1940-an ya. Mereka sangat dicekam oleh kedinginan. Tuhan bicara kepada pemilik Cadbury ini. Dia katakan, kamu lihat banyak yang kedinginan. Tentara begitu banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan keadaannya nggak seperti Eropa yang zaman sekarang. Tapi keadaannya lihatnya itu Eropa yang dulu. Di mana itu mereka tidak punya apa-apa, tidak ada makanan yang cukup pada waktu itu. Ya, keadaannya nggak begitu menyenangkan seperti yang sekarang. Begitu sulit mendapatkan makanan aja sulit. Sehingga pada waktu Perang Dunia Pertama ini, Tuhan bicara kepada generasi dari Bapak John ini. Dia katakan kasih makan, kasih minum coklat semua tentara yang ada. Waduh, kaget ya. Ini kantornya masih, perusahaannya masih kecil, toko kecil. Tapi Tuhan bicara kasih makan semua tentaranya. Mereka kedinginan, bagaimana mereka mau berperang, nggak bisa, mereka kedinginan. Akhirnya dengan ketaatan mereka kasih minum. Semua tentara waktu Perang Dunia Pertama tersebut, mereka kasih minum. Secara logika Bapak Ibu, ya, kalau nggak ada pendapatan, tapi yang ada pengeluaran pasti rugi, ya. Secara hitung-hitungan pasti rugi. Ternyata Bapak Ibu setelah dilihat, dihitung Bapak Ibu, pendapatan mereka tetap standar, tidak rugi sedikit pun. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan bisa bicara kepada orang dan Tuhan bisa mencukupi. Tuhan bekerja lebih lagi sama Cadbury ini, walaupun sekarang nih sudah dijual ya Cadbury ya kepada Amerika ya. Tapi pada waktu zaman itu Tuhan bicara, setelah mereka kasih makan, minum coklat kepada orang-orang ini, nggak sampai di situ tuh Bapak Ibu. Tuhan bicara lagi. Dia katakan, sekarang kamu sudah punya pabrik ya coklatnya. Sekarang kamu buat rumah untuk karyawan kamu. Wow. Kalau secara pikiran hitung-hitungan nih, nggak ada mungkin nih bisa nih. Kita mau hitung-hitungan kan Bapak Ibu ya, saya juga gitu soalnya. Semua hitung-hitungan ya, mana bisa. Mana
bisa saya pabrik yang seperti ini yang baru harus bikin rumah. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, anak-anak sangat kehilangan orang tuanya. Karena mereka lebih banyak di pabrik. Pada waktu mereka pulang ke rumah pun dengan jarak yang begitu jauh, keluarga mereka banyak yang berantakan pada waktu itu. Sehingga itu memberi satu belas kasihan. Ya, akhirnya taat lagi Bapak Ibu. Taat lagi dia kasih rumah untuk semua pegawainya. Dan itu tidak pernah berkekurangan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah buka jalan, tentunya tidak pernah dibiarkan. Amin. Demikian dari Kak Bruri. Nah, satu lagi saya ingin beri kesaksian. Ada satu dokter namanya Dokter Lee. Dokter Lee ini ada yang sudah tahu? Dia buat kapal rumah sakit. Ya. Kita lihat bagaimana kesaksian dari Dokter Lee ini. Mungkin bisa dibantu videonya. Hai Leader Mawan, kamu bikin rumah sakit apung. Ceritanya gimana itu? Kalau Ini sedang diwawancarai oleh Dekas. Sama saya lari. Tapi gimana cara Tuhan bicara sama Anda? Tapi cara Tuhan berbicara kepada saya itu berbeda. Ya, bulan Maret 2009 kami melakukan pelayanan medis di Pulau K kecil. Pulau K. Pulau K di Maluku Tenggara. Ya. Saya selesai operasi pada hari terakhir. Seorang ibu datang dengan anak perempuannya dari Somlaki dengan usus yang terjepit. Dan anak itu dalam keadaan jelek karena dari Somlaki datang ke K kecil itu membutuhkan waktu. Pastor John Leftiu mengatakan ke saya, anak ini datang bersama ibunya naik kapal 3 malam 2 hari. Jadi keadaannya jelek, ya. Secara teoritis anak ini sudah harus dioperasi 6 sampai dengan 8 jam setelah ususnya terjepit sejak onsetnya. Dan yang bisa kita tangkap adalah perjalanan di kapal 3 malam 2 hari. Kita tidak tahu berapa lama sang ibu mencari uang untuk menyewa kapal, dan jangan bayangkan kapalnya seperti yang kita lihat di Tanjung Priok sini, ya itu kapal tradisional. Makanya 3 malam 2 hari. Singkat, walaupun sudah selesai operasi, selesai pelayanan medis, mau melanjutkan ke pulau lainnya, alat-alat dikeluarkan lagi, anak dioperasi dan anak sembuh. Jangan sangka dokternya yang hebat. Ada suatu kuasa, kuasa di atas yang menyebabkan anak ini sembuh. Sebagai orang Katolik, sebelum tidur saya sembahyang, saya berdoa. Pulang ke Jakarta, di dalam salah satu doa malam saya mendengar suara yang bertanya, maukah kau melayaniku? Dan suara itu lembut. Satu, kedua, tidak seperti suara saya tadi ya. Oh lain dong. Kalau seperti tadi Jadi suaranya lembut ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menakutkan. Dan di hadapan saya terbayang penderitaan anak itu. Yang jadi baru konteksnya bagi saya jelas. Ada sesosok individu yang kita sembah, yang kita namakan Tuhan Bapa Surgawi kita, yang bertanya, maukah saya melayani dia? Segera saya jawab, no Tuhan. No, jangan saya. Jadi waktu itu Anda menjawab tidak? Oh tidak, saya kan orang sombong. Menganggap diri saya sudah berbakti kepada Tuhan. Tapi Anda tahu itu suara Tuhan? Saya menyangka demikian. Ya, karena ada beberapa hal yang harus kita lihat, apakah ini suara Tuhan atau bukan dari suara Tuhan. Iya. Kalau suara Tuhan tidak menakutkan. Suara Tuhan hangat, menyenangkan, ada damai, ada optimisme di dalamnya, dan tidak memaksa. Iya. Ketika kan tidak ada paksaan waktu tidak itu. ada paksaan. Tapi kenapa nggak mau? Ketika saya menganggap, loh, kalau saya kerjakan lagi ini lagi, kapan istirahatnya? Kapan bekerjanya? Iya. Ya.
beberapa malam kemudian. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa Dokter Lee ini mendengar suara Tuhan. Seringkali bukan karena kita nggak bisa, tapi ada penghalang-penghalang. Seperti saluran Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kalau di rumah yang lama nggak dipakai, seringkali keran kita nyalain nggak keluar air. Kenapa airnya nggak keluar? Kalau diperiksa ada sumbatan-sumbatan di dalam pipa tersebut sehingga airnya nggak mengalir. Demikian juga kita, bukannya Tuhan tidak sayang sama kita sehingga dia tidak bicara sama kita, tapi kitanya harus bersihkan pipa kita, amin. Kita harus bersihkan sumbatan-sumbatan yang ada sehingga kita nggak bisa intim dengan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan. Sumbatan-sumbatan itu yang harus dibersihkan. Ya, ada kotoran-kotoran di telinga kita ya. Kalau telinga kita lebih banyak mendengar apa hal-hal dunia ini, ya cerita-cerita, gosip-gosip yang ada, ya sinetron-sinetron, maka yang keluar pun ya bahkan nggak bisa keluar jadinya. Tuhan nggak bisa bicara karena banyak sumbatan-sumbatan itu. Kita perlu bersihkan sumbatan itu. Pada waktu kami melayani di satu gereja Tuhan, ya ada seorang pendoa syafaat mengatakan seringkali dia melihat ada satu kayak teko yang ada tutupnya. Ya, teko ini ada tutupnya. Dia bilang kalau kita ingin mengaruniakan karunia itu harus dibuka tutupnya, gak boleh ditutup, gak boleh kita bilang kita nggak bisa, ya nggak bisa Bapak Ibu. Tapi pada waktu kita percaya kita bisa, maka itu akan mengalir, amin. Pada waktu kita bilang kita bisa Tuhan, maka kita akan mendengar suara Dia, amin. Jadi pada waktu dibuka tekonya, maka kita bisa mendengar suaranya, nggak ditutup. Itu yang dapat dari para pendoa yang ada. Hari-hari ini Tuhan ingin bicara sama kita, tapi seringkali ditutup. Yang ketiga adalah keselamatan bagi jiwa-jiwa. Kenapa kita perlu doa puasa? Karena hati Tuhan itu buat jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Wahyu 7 ayat 9 bahwa Tuhan layak menerima penyembahan yang sempurna dari segala suku, kaum, dan bangsa. Amin. Tuhan layak ditinggikan. Tapi sampai saat ini belum banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga akan mengalami berkatnya Dia. Pasti Dia gak akan sayang-sayang sama kita mencurahkan berkatnya. Termasuk buat jiwa-jiwa. Indonesia itu begitu kaya. Tadi Pak Jali baru pergi ke satu pulau, Labuan Bajo. Ya, yang di atasnya ada pulau lagi, Pulau Komodo. Tidakkah Bapak Ibu tahu berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Ini pelajaran SD. Kalau Bapak Ibu bisa buka Google, ada 17.500 pulau yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau 17.500 tengahnya aja mereka yang sudah kenal Tuhan, artinya ada 8.500-an, 8.000 pulau yang ada di Indonesia. Bisakah Bapak Ibu bayangkan kira-kira kita harus putar berapa tahun kalau sendirian kita melayani jiwa-jiwa? Bisa 20-an tahun Bapak Ibu. Kita nggak bisa melayani ini kalau nggak ada orang-orang yang pergi ke sana. Orang-orang yang datang ke sana berdoa, membuka atmosfer di pulau tersebut supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu hatinya Tuhan, itu kerinduannya Tuhan. Tuhan rindu Bapak Ibu di sini, setiap orang yang ada di sini boleh melayani jiwa-jiwa yang ada. Entah itu di komselmu, doakan. Entah itu yang ada di sekitar rumahmu, mungkin itu sehari-hari. Ini waktu yang terbaik buat kita, amin. Kita bersama-sama, ini gak kebetulan Bapak Ibu, di hari yang sama ini kita bersama dengan mereka, itu pas sekali waktunya ya. 21 hari pas juga dengan saudara kita yang berpuasa. Ini mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kita bersama-sama berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Ya, Niniwe juga mengatakan tadi, Tuhan ngapain gue pikirin? Tapi ini hatinya Tuhan.
Ini kerinduannya Tuhan. Bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa mengalami Tuhan. Jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kita sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan sudah mau dekat Bapak Ibu. Ini waktunya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan kita pada waktu kita doa puasa bukan hanya dengan kekuatan jasmani. Amin. Tapi kita butuh kekuatan roh. Hanya Roh Kudus yang mampu mengingatkan kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang mampu menguatkan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Biar Tuhan rohnya yang hidup bekerja buat kita saat ini. Pada pagi hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh mengetahui tujuan kita untuk doa puasa. Karena kita boleh mengalami pertobatan kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendengar suara Tuhan. Seberapa banyak tempat ini yang begitu banyak sumbatan-sumbatan yang kau tidak bisa mendengar suaranya. Yang ketiga adalah Tuhan rindu keselamatan bagi jiwa-jiwa. Adakah jiwa-jiwa itu tetap di hatimu? Ataukah sekarang mulai redup? Kau sekarang lebih banyak kecewa dengan jiwa-jiwa yang ada sekitarmu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Hatinya ini tetap buat mereka. Hatinya ini tetap ingin dia curahkan buat jiwa-jiwa ini. Saya baru pulang dari Bangka beberapa hari yang lalu. Pada waktu saya menginjakkan kaki di Bangka, Tuhan bicara kepada saya. Aku mengasihi Bangka. Aku sangat mengasihi. Berapa banyak di antara mungkin saat ini kau struggle dengan jiwa-jiwa yang ada. Tapi aku ketahuilah bahwa Tuhan tetap mengasihi jiwa-jiwa ini. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang.
semua karunia yang ada dalam hidup kita. Bahkan kita mau bersihkan telinga kita untuk mendengar suaranya. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka dengan Dia pagi hari ini. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin Tuhan menikmati Engkau, mendengar suara-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus menolongku Tuhan pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang memimpinku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Kami tidak tahu ke depan Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus akan mengingatkan kami Tuhan. Mari kita berdialog dengan Dia pagi hari ini. Apa yang Tuhan tegur di hatimu? Apa yang Roh Kudus katakan di hatimu? Mari datang kepada Dia. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang-Mu yang baru. Kami gak kuat Tuhan kalau melangkah sendiri, tapi kami perlu Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Biarlah Roh Tuhan hari ini mengalir di antara kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan dari Tuhan mengalir buat kami semua pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini terbuka di hati kami. Biar telinga kami yang tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap penghalang-penghalang yang menyumbat Tuhan, kami tidak bisa berkomunikasi dengan Engkau. Hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka Tuhan semua sumbatan-sumbatan Tuhan, sehingga kami tidak bisa mengenal Engkau lebih dalam dan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini terbuka setiap ikatan-ikatan yang mengikat kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkah Tuhan, tidak bisa bergerak Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka semua ikatan-ikatan, semua belenggu-belenggu, semua yang membuat kami Tuhan tertutup Tuhan, terkungkung, di dalam nama Tuhan Yesus terbuka saat ini. Biar kuasa Tuhan mengalir buat kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan api-Mu yang baru yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin.